Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Harbian dan nama rekan saya yaitu Suryani. Di sini kami dari kelas Biologi B semester 3 akan membahas mengenai filum Arthropoda. Karakteristik hewan arthropoda diantaranya yaitu tubuh bilateral, simetris dan bersegmen, anggota gerak berpasangan dan bersegmen, eksoskeleton keras atau kaku yang terdiri dari zat kitin, sistem peredaran darah terbuka, respirasi dengan insang, trakea, dan paru-paru baku. Organ seksual biasanya terpisah, bersifat ovipar atau ovovivipar, dan partogenesis. Sistem organ pada arthropoda yaitu sistem pencernaan arthropoda, sistem peredaran darah arthropoda, sistem pernapasan arthropoda, sistem ekskresi arthropoda, sistem saraf arthropoda, dan sistem reproduksi arthropoda. 1. Sistem pencernaan arthropoda. Pencernaan arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna dengan sistem pencernaan yang lengkap, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Mulut dilengkapi dengan alat-alat mulut dan anus terdapat di segmen posterior. 2. Sistem peredaran darah arthropoda. Peredaran darah arthropoda adalah terbuka dan darahnya berwarna biru karena mengandung hemosianin. 3. Sistem pernapasan arthropoda. Arthropoda memiliki sistem pernapasan berupa trakea, insang, paru-paru buku, atau seluruh permukaan tubuhnya. 4. Sistem ekskresi arthropoda. Arthropoda memiliki sistem ekskresi yang berupa wadah hijau atau dengan pembuluh Malpighi yang ada pada usus belakang. 5. Sistem saraf arthropoda. Sistem saraf arthropoda berupa tangga tali dan alat peraba yang berupa antena. Ganglia berfungsi sebagai pusat refleks dan seluruh kegiatan. 6. Sistem reproduksi arthropoda. Reproduksi arthropoda dilakukan secara seksual dan aseksual atau parthenogenesis dan paedogenesis. Sistem hewan arthropoda adalah terpisah, yaitu ada hewan jantan dan betina juga. Arthropoda bereproduksi secara generatif. Pada umumnya, gonokiris atau alat kelamin terletak pada individu yang berbeda, tapi ada juga yang hemafrodit. Reproduksi arthropoda dapat terjadi melalui perkawinan atau kopulasi dan parthenogenesis. Parthenogenesis adalah pemesanan individu baru tanpa melalui pembuahan, di mana sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan tumbuh menjadi individu jantan yang memiliki jumlah kromosom separuh dari individu betina. Klasifikasi arthropoda. Klasifikasi arthropoda dibedakan menjadi 4 subfilum, yaitu pertama Crustacea, 2 Mryapoda, 3 Hexapoda, dan keempat Chelicerata. 1. Subfilum Crustacea memiliki karakteristik yaitu meliputi kelompok udang-udangan dan kepiting. Habitatnya di air laut, air tawar, air payau, dan ada pula yang hidup di darat yang lembab. Kemudian tubuh bagian kepala dilindungi oleh kulit keras yang disebut carapax. Pada kepala terdapat 2 pasang antena, mandibula, 2 pasang maksila, kaki 1 pasang tiap segmen. Bernapas dengan insang atau permukaan tubuh. Berkembang biak secara kawin. Crustacea dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama, kelas Branchiopoda adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda. Subfilum Crustacea, tubuh Branchiopoda transparan atau tembus cahaya. Ukuran tubuhnya 0,25 mikro dengan antenanya. Branchiopoda hidup sebagai zooplankton di laut dan air tawar. Contohnya adalah Dagnia sp dan Artemia sp. 2. Kelas Cephalosarida adalah kelas dalam subfilum Crustacea yang hanya terdiri dari 12 spesies bentuk. Mereka ditemukan pada tahun 1955 oleh Howard L. Sanders dan umumnya disebut sebagai udang tapal kuda.
Mereka dikelompokkan bersama dengan Remipedia di Xenocarida. Meskipun keluarga kedua, Lictielidae, kadang-kadang digunakan, semua Cephalosaridan umumnya dianggap hanya satu keluarga, yaitu Hutchinsonielidae. Meskipun tidak ada catatan fosil Cephalosaridan telah ditemukan, sebagian besar spesialis percaya mereka menjadi primitif di antara krustasea. 3. Kelas Maxillopoda adalah sebuah kelas dari subfilum Crustacea. Hewan pada kelas ini seperti teritip, Cepopeda, dan masih banyak lagi. Kelompok ini bukanlah kelompok monofili dan tidak ada satupun karakter yang menyatukan semua hewan di kelas ini. 4. Kelas Ostracoda adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Hewan ini umumnya berukuran sekitar 1 mikrometer, tetapi kisarannya mulai dari 0,2 sampai dengan 30 mikrometer. Hewan ini hidup di laut sebagai zooplankton. Alat geraknya berupa antena. Ostracoda hidup sebagai zooplankton, tetapi sebagian besar hidup sebagai bentos yang melekat di dasar perairan. Terdapat 70.000 spesies dan hanya 13.000 yang masih hidup yang sudah diidentifikasi, misalnya Aboilia sp. Yang kelima adalah kelas Malacostraca, adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Tubuh Malacostraca pada umumnya terdiri atas 14 segmen. 8 segmen depan merupakan cephalothorax, sedangkan 6 segmen belakang membentuk abdomen. Peranan krustacea yang menguntungkan diantaranya: 1. Sebagai bahan makanan sumber protein. Yang kedua, dalam ekosistem sebagai zooplankton, sebagai sumber makanan pada ikan. Kemudian, peranan yang merugikan diantaranya yaitu merusak kayu galangan kapal, parasit pada ikan, kura-kura, lalu merusak pematang sawah. 2. Subfilum Myriapoda. Karakteristik Myriapoda diantaranya yaitu tubuh hanya terdiri atas kepala dan badan, tidak ada bagian dada, pada kepala terdapat sepasang mata tunggal, sepasang alat peraba besar, dan sepasang alat peraba kecil yang berruas-ruas. Setiap ruas badan belakang terdapat kaki berpasangan. Myriapoda melakukan respirasinya menggunakan saluran trakea yang bermuara pada lubang-lubang kecil atau stigma. Letaknya pada dinding ruas-ruas tubuh. Lubang tersebut disebut spirakel. Sistem sarafnya disebut sistem saraf tangga tali dengan alat penerima rangsang berupa satu pasang mata tunggal dan satu pasang antena sebagai alat peraba. Sistem peredaran darahnya terbuka dan letak jantung pada bagian punggung. Kemudian reproduksi secara aseksual. Dalam sistem klasifikasi subfilum Myriapoda dipisahkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Chilapoda. Chilapoda atau lipan dari awalan Latin baru centeratus dan kata Latin pes pedis atau kaki adalah arthropoda predator yang termasuk dalam kelas Chilopoda dari subfilum Myriapoda. Kelompok arthropoda yang juga termasuk kaki seribu dan makhluk berkaki banyak lainnya. 2. Kelas Diplopoda. Diplopoda atau kaki seribu adalah kelompok arthropoda yang dicirikan dengan memiliki 2 pasang kaki bersendi pada sebagian besar segmen tubuh. Mereka secara ilmiah dikenal sebagai kelas Diplopoda. Yang namanya diambil dari fitur ini, setiap segmen berkaki ganda adalah hasil dari 2 segmen tunggal yang menyatu. 3. Kelas Pauropoda. Pauropods kecil, pucat, kaki seribu seperti arthropoda. Sekitar 830 spesies dalam 12 famili ditemukan di seluruh dunia. Hidup di tanah dan jamur daun. Mereka terlihat seperti kelabang, tetapi mungkin mereka kelompok saudara dari kaki seribu. 4. Kelas Simpila. Simpila juga dikenal sebagai lipan taman atau Pseudocentipedes, adalah arthropoda penghuni tanah dari kelas Simpila di subfilum Myriapoda. Myriapoda memiliki peranan. Myriapoda mempunyai andil dalam memecah bahan-bahan organik atau serasah untuk membentuk humus. Sementara itu, sengatan atau gigitan Myriapoda atau lipan memiliki racun sehingga dapat menyebabkan kaku. Sementara
dan perubahan warna kulit. Saya akan menjelaskan tentang heksapoda. Heksapoda berasal dari kata heksa yang artinya 6 dan podos yang artinya kaki. Heksapoda memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Yang kedua, kepalanya memiliki sepasang antena yang berfungsi sebagai indera pembau. Yang ketiga, mulutnya terdiri atas mandibula, maksila, dan labium. Yang keempat, sistem pencernaan terdiri atas mulut, kelenjar ludah, esofagus, lambung, dan usus halus. Sistem respirasinya menggunakan trakea. Dalam sistem klasifikasi, heksapoda dipisahkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada kolembola. Kolembola merupakan pemanjat ulung karena memiliki tabung ventral yang bertindak sebagai organ perekat. Kolembola termasuk kelompok mesofauna karena mempunyai ukuran tubuh berkisar antara 0,25 mm dan sampai 8,00 mm. Yang kedua, ada diplura. Diplura memiliki ukuran yang sangat kecil dan biasanya panjangnya kurang dari 5 mm. Namun, beberapa spesies diketahui tumbuh hingga 50 mm. Beberapa diplura, terutama spesies yang lebih besar, kadang-kadang disalahartikan sebagai airwings atau dermaptera karena sersi mereka yang terkadang tampak gelap dan seperti penjepit. Airwings dan diplura dapat dibedakan satu sama lain karena diplura tidak memiliki mata. Yang ketiga ada insekta. Insekta salah satu kelas avertebrata di dalam filum Arthropoda yang memiliki eksoskeleton berkitin. Bagian tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, torak, dan abdomen. 3 pasang kaki yang berhubungan dengan torak dan memiliki mata majemuk dan juga sepasang antena. Yang keempat ada protura. Protura atau proturans dan kadang-kadang dijuluki coneheads. Berukuran sangat kecil, panjangnya kurang dari 2 mm. Hewan yang hidup di tanah sangat tidak mencolok sehingga tidak terlihat sampai abad ke-20. Protura merupakan tatanan heksapoda yang sebelumnya dianggap sebagai serangga dan kadang-kadang diperlakukan sebagai kelas tersendiri. Heksapoda memiliki peran yang menguntungkan dan juga merugikan. Peran yang menguntungkan pada heksapoda yang pertama dapat membantu menyuburkan, yang kedua sebagai kolektor nektran, yang ketiga sebagai penghasil benang sutra, dan yang keempat sebagai pemberantas hama secara biologis. Heksapoda juga memiliki peran yang merugikan, yaitu penyebar kuman penyakit dan hama bagi tanaman budidaya. Klasifikasi yang keempat dari Arthropoda ada Chelicerata. Chelicerata memiliki karakteristik yang pertama, tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Yang kedua, di kepala, mulut sesuai untuk menghisap, dilengkapi kelenjar racun, mata tunggal, kalisera, dan pedipalpus. Kalisera atau alat sengat, yaitu kaki catut berjumlah sepasang, di bagian ujung berlubang sebagai tempat keluarnya racun, dan pedipalpus atau alat capik merupakan kaki cakar berjumlah sepasang berbentuk seperti gunting dan berfungsi untuk memegang mangsa. Adapun karakteristik yang ketiga yaitu alat pernapasannya berupa paru-paru buku, trakea atau insang buku. Yang keempat, beralat kelamin terpisah dan pembuahannya internal. Yang terakhir, kebanyakan hidup bebas di darat, tapi ada pula yang hidup sebagai parasit.
Dalam sistem klasifikasi, Chelicerata dipisahkan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada Arachnida. Arachnida meliputi laba-laba dan caplak. Arachnida bersifat karnivora sekaligus predator. Kelas Arachnida ini biasanya hidup di daerah tropik dan panas, tinggal di bawah batu, liang bawah tanah, dan juga dalam ruangan yang kotor. Yang kedua ada Merostomata. Merostomata adalah nama yang diberikan untuk kalajengking laut yang sekarang sudah punah atau Eurypterida dan kepiting tapal kuda atau Siposura. Yang ketiga ada Pycnogonida. Pycnogonida sama-samar menyerupai seperti laba-laba dengan tubuh kecil dan kaki berengsel yang relatif panjang. Karakteristik unik termasuk belalai yang tidak biasa yang bervariasi dalam ukuran dan bentuk di antara spesies, tetapi berjumlah sebuah ruang dengan bukaan di ujung distal atau mulut yang sebenarnya terletak di antara ruang belalai dan kerongkongan. Chelicerata memiliki peran, yaitu dapat dijadikan pakan ikan terutama pada daging dan telur Siposura. Hewan ini juga berperan penting dalam keseimbangan ekosistem perairan dan juga sebagai dekomposer atau pengurai. Adapun metode pengamatan yang mengamati morfologi dan anatomi pada udang atau Penis sp dari kajian literatur yang dengan cara membedah dan kemudian menggambarnya. Di sini terdapat gambar udang dan struktur morfologi serta struktur anatomi pada udang tersebut. Struktur morfologi pada udang diantaranya ada crostrum, antenula, antena, duri hepatik, parahepods, uropod, telson, abdomen, dan cephalothorax. Ada juga struktur anatomi dari udang, yaitu terdapat hati, perut, otak, pembuluh darah, dan testilum. Kemudian akan dijelaskan tentang struktur morfologi pada udang atau Penis sp. Udang merupakan organisme akuatik asli pantai Pasifik Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Bagian tubuh udang terdiri dari kepala yang bergabung dengan dada atau cephalothorax dan perut atau abdomen. Tubuh udang terdiri atas cephalothorax atau abdomen. Cephalothorax atau kepala dada merupakan penyatuan bagian kepala dan dada. Udang memiliki rangka luar yang bertekstur keras dari kitin. Rangka luar yang keras ini karena mengandung zat kapur. Di bagian kepala terdapat sepasang mandibula dan sepasang maksila. Pada setiap segmen abdomen terdapat kaki renang. Pada ujung abdomen terdapat kaki daun atau uropod. Uropod terletak di antara sisi ekor yang mendatar atau telsom. Uropod yang membentuk kipas bersama telson. Sirip udang aktif pada kondisi gelap dan dapat hidup pada kisaran sanilitas lebar dan suka memangsa sesama jenis atau kanibal. Tipe pemakan lambat tapi terus-menerus serta mencari makan lewat organ sensor. Spesies ini memiliki 6 stadia napli dan 3 stadia protozoa, 3 stadia misis, dan stadia postlarva dalam siklus hidupnya. Stadia postlarva berkembang menjadi juvenil dan akhirnya menjadi dewasa. Kemudian adapun struktur anatomi dari udang, yaitu yang pertama struktur tubuh. Tubuh udang bersegmen atau beruas dan terdiri atas cephalothorax atau kepala dan dada menjadi satu, serta abdomen atau perut. Bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior ujung belakangnya sempit. Kemudian, pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut
yaitu 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, 1 pasang maksiliped. Kemudian sistem pencernaan pada udang, makanan udang berupa bangkai hewan-hewan kecil dan tumbuhan. Alat pencernaan berupa mulut yang terletak pada bagian anterior tubuhnya, sedangkan esofagus, lambung, usus, dan anus terletak di bagian posterior. Sistem saraf pada udang, susunan saraf pada udang adalah tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera yaitu antena atau alat peraba, statokis atau alat keseimbangan, dan mata majemuk atau facet yang bertangkai. Adapun sistem peredaran darah pada udang, sistem peredaran darah krustasea disebut peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Adapun sistem pernafasan pada umumnya krustasea bernafas dengan insang, dan kemudian ada alat reproduksi. Pembuahan terjadi secara eksternal atau di luar tubuh. Dalam pertumbuhannya, udang mengalami ekdisis atau pergantian kulit. Udang dewasa melakukan ekdisis 2 kali setahun, sedangkan udang yang masih muda mengalami ekdisis 2 minggu sekali. Selain itu, udang mampu melakukan autotomi atau pemutusan sebagian anggota tubuhnya. Sekian dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.